Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di video yang baru terkait fisiologi dari muscle atau fisiologi dari otot. Oke, sekarang kita akan masuk lagi ke dalam video pembelajaran terkait otot dan coba kita simak sedikit terkait video yang akan saya putarkan ini. Teman-teman semuanya, kalau kita lihat pergerakan manusia itu, otot itu bergerak atau manusia itu bergerak dikarenakan ada otot-otot yang membantu proses pergerakan. Dan ini disebut dengan otot rangka karena biasanya otot yang digunakan untuk bergerak, untuk duduk dan sebagainya macamnya. Otot ini itu harus dirangsang oleh saraf. Dan ini merupakan contoh dari proses pergerakan dari otot polos yang ada di sistem cerna kita. Ini adalah struktur mikroskopisnya dari otot polos. Kita bisa lihat sama-sama dan ini merupakan kontraksi dari otot jantung. Ya, jadi jantung juga punya otot yang bisa dilihat secara mikroskopis seperti ini. Nah, sekarang teman-teman semuanya, karena kita tahu bahwa fungsi otot itu adalah untuk bergerak, mempertahankan posisi tubuh, untuk pencernaan, untuk kontraksi jantung dan lain-lain, maka sekarang kita akan membagi atau kita akan melihat struktur dari otot. Teman-teman, otot itu terbagi menjadi dua. Satu yang disebut dengan voluntary muscle atau otot yang kita sadari. Yang kedua itu adalah involuntary muscle atau otot yang tidak kita sadari, otot yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi voluntary muscle itu adalah otot yang kita bisa kendalikan, sedangkan involuntary itu nggak bisa kita kendaliin. Nah, voluntary muscle adalah salah satunya adalah yang dinamakan dengan otot rangka, sedangkan yang involuntary muscle itu ada dua jenisnya. Satu yang disebut dengan otot polos, yang kedua yang disebut dengan otot jantung. Otot rangka dia punya kelebihan. Kelebihannya dia itu dapat bekerja dengan keras, ya, punya kekuatan yang besar, tetapi dia easy fatigue, gampang capek. Otot polos dia itu adalah otot yang tidak memiliki kekuatan sebesar otot rangka, tetapi dia punya kelebihan, yaitu kelebihannya tidak gampang capek. Otot jantung adalah otot yang memiliki kelebihan dua-duanya dari otot rangka dan otot polos. Dia memiliki kekuatan yang besar, bayangin jantung harus memompa darah ke seluruh tubuh, dan tapi dia juga punya kelebihan yang lain, dia adalah otot yang tidak pernah capek. Bayangin kalau misalkan jantung itu capek, maka akan berhenti detakannya dan pasiennya akan meninggal. Oke? Nah, otot jantung dia juga bukan tanpa kelemahan. Dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Otot jantung memiliki kelemahan, dia itu tidak bisa melakukan regenerasi sel. Oleh karena itu, mekanisme kompensasi kalau misalkan sel jantung mengalami infark adalah dengan hipertrofi. Maka itu yang sering kita dengar, jantung itu sering terjadi yang namanya kardiomegali. Sampai sini bisa dipahami. Sekarang, pusat pemahaman kita itu akan kita fokuskan ke dalam otot rangka. Kita lihat dulu secara anatomis otot rangka itu sendiri. Otot rangka kenapa disebut dengan otot rangka atau skeletal muscle? Itu karena dia menempel di tulang dan dia ditempelkan dengan tendon. Kalau kita lihat, otot ini disebut dengan otot rangka itu sendiri. Otot rangka itu ternyata dilapisi oleh lapisan yang disebut dengan epimysium dan kumpulan dari fasikuluslah yang akhirnya membentuk otot itu sendiri. Jadi otot itu merupakan kumpulan dari fasikulus. Nah, ini adalah fasikulus teman-teman yang berwarna ini, dan fasikulus kalau kita tarik ternyata dia juga punya pelapis. Dia punya juga lapisan yang melapisi fasikulus. Nama lapisannya disebut dengan perimysium. Dan kalau misalkan kita ambil fasikulusnya itu kita tarik lagi menjadi lebih kecil, maka fasikulus itu merupakan kumpulan dari serabut otot. Nah, ini disebut dengan serabut otot atau yang disebut dengan muscle fiber, yang bagian luarnya itu adalah sarkolema, di mana serabut otot itu dilapisi oleh yang namanya endomysium. Dan kalau misalkan kita amati, ternyata serabut otot kalau kita tarik ternyata dia kumpulan dari myofibril. Dan myofibril itu kalau kita lihat itu merupakan ada yang namanya sarkomer. Dan sarkomer merupakan unit fungsional terkecil dari otot. Sarkomer tentu di dalamnya ada protein, ada yang namanya
miosin, dan ada yang namanya aktin. Ya, sekarang kita akan perjelas di gambar seperti ini. Tadi saya sudah bilang bahwa otot rangka itu tentu melekat di rangka dan dia itu dikaitkan atau diikat dengan tendon, dan tendon itu yang nanti akan mengikat antara otot dengan tulang itu sendiri. Saya bilang bahwa otot itu terdiri dari kumpulan fasikulus. Fasikulus 1, 2, 3, 4. Ini fasikulus semua. Dan teman-teman kalau lihat, fasikulus itu ternyata merupakan kumpulan dari serabut otot. Nih ya, 1, 2, 3. Ini kumpulan dari serabut otot itu membentuk fasikulus. Dan fasikulus itu ya, dan serabut otot itu merupakan kumpulan dari miofibril. Oke. Jadi kalau saya buat susunannya, maka miofibril berkumpul banyak menjadi serabut otot. Serabut otot berkumpul banyak menjadi fasikulus. Kumpulan dari fasikulus disebut dengan otot itu sendiri. Ternyata miofibril juga punya bagian yang paling kecilnya, dan itu yang disebut dengan sarkomer. Dan sarkomer ini merupakan unit fungsional terkecilnya otot yang dapat menyelenggarakan kehidupan di otot itu sendiri, atau kontraksi relaksasi. Jadi kalau kita lihat, sekarang kita lihat sarkomernya itu sendiri. Jadi kalau miofibril kita tarik kecil banget, kemudian kita akan lihat sarkomer. Apa yang dimaksud dengan sarkomer? Sarkomer saya bilang tadi merupakan unit fungsional terkecilnya yang merupakan bagian dari miofibril. Sarkomer itu merupakan bagian dari miofibril yang tersusun secara berseri. Tentu dia terdiri dari beberapa filamen. Ada 2 filamennya. Satu yang disebut dengan filamen tebal, yang satu disebut dengan filamen tipis. Nah, filamen tebal, kenapa disebut dengan tebal dan kenapa warnanya lebih gelap? Ya, tebal karena warnanya tampak lebih gelap. Kenapa tampak lebih gelap? Karena di sana ada miosin yang merupakan protein yang tebal. Dan kenapa ada filamen tipis dan tampak lebih terang? Karena di sana terdapat aktin yang merupakan filamen yang tipis, ya, aktin atau protein yang kecil. Kalau kita lihat teman-teman semuanya, sarkomer itu adalah lokasi di antara kedua garis Z. Yang mana garis Z? Garis Z itu yang ini. Garis Z itu yang ini. Jadi garis Z itu di dalamnya itu disebut dengan sarkomer. Jadi antara 2 garis Z. Dan di dalam sarkomer itu ada yang namanya, teman-teman lihat di sini. Ini merupakan garis Z yang di antara garis Z itu disebut dengan sarkomer. Ini disebut dengan filamen tebal. Kenapa disebut dengan filamen tebal? Karena di dalamnya itu ada miosin dan aktin secara bertumpuk. Lihat di sini. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, ini kalau buat garis kayak gini, ini disebut dengan aktin kan? Dan ini yang disebut dengan miosin. Lihat, bertumpuk kan? Aktin, miosin, jadi lebih gelap. Oke. Jadi membentuk yang namanya striate. Begitupun dengan yang ini sama. Oke. Kemudian ada lokasi yang dia itu tampak lebih terang, tapi tidak seterang yang ini, teman-teman. Ini adalah garis yang terang karena dia merupakan filamen tipis. Tapi di sini juga ada yang tampak lebih terang, tapi ternyata tidak seterang yang di samping dekat garis Z itu. Kenapa? Karena garis yang ini, teman-teman semuanya, yang ini ya, dan yang ini merupakan di dalamnya itu ada miosin yang merupakan filamen tebal. Sedangkan yang ini hanya aktin. Yang ini hanya ini aja. Begitupun dengan yang ini, hanya ini aja. Karena merupakan, kenapa lebih terang? Karena aktin itu merupakan protein yang tipis, filamen tipis yang kecil, gitu ya. Nah, itu sarkomer. Jadi sarkomer itu kalau kita lihat lagi yang paling kecilnya itu, gimana sih isi sarkomer? Isi sarkomer itu kayak gini, tuh. Isi sarkomer itu kayak gitu. Nah, sekarang coba saya rincikan. Teman-teman kalau lihat semuanya, ya, kalau lihat ini saya bilang tadi disebut dengan apa? Miosin itu punya kepala nih. Dia punya kepala. Si miosin itu punya kepala dia, ya, punya kepala. Jadi setiap miosin itu biasanya punya 2 kepala tuh. Biasanya dia ada 2 kepalanya tuh, gitu ya. Ada dua gitu ya. Oke. Seperti itu kurang lebih. Kemudian yang warna yang lain kita akan buat warna ini. Ini adalah aktin. Oke, ini adalah aktin. Kemudian saya coba. Dia sifatnya double helix ya. Jadi dia kayak melintir gitu. Nah, seperti itu. Dia melintir gitu ya. Oke, itu adalah aktin. Kemudian sebetulnya di dalam aktin juga dia punya troponin. Ya, dia ada troponin. Ya, ada troponin dan biasanya juga di dalamnya juga ada yang namanya tropomyosin.
Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kita lihatlah ini ya. Teman-teman lihat ini. Ini adalah gambaran dari miosin yang lebih jelas ya. Ini saya bilang ini adalah miosinnya. Ini miosin. Dan jadi miosin itu dia punya kepalanya ada 2 ya. Nah, ini ada 2 biasanya. Kemudian ini adalah troponin, lihat sini. Lihat ini troponin. Kemudian ini merupakan aktinnya. Ini aktinnya digambarkan lurus, sebetulnya dia kayak bulat-bulat gitu dan double helix ya, melingkar kayak DNA gitu. Tapi di sini gambarkannya lurus, oke, gak masalah. Inilah bagian di mana terjadi yang namanya proses kontraksi. Nanti saya jelasin teman-teman semuanya. Ingat sekali lagi ya, mungkin saya akan kasih tahu sekali lagi. Ini adalah miosin. Oke, ini adalah kepalanya. Ini adalah aktin. Ingat, aktin itu punya sisi aktif, punya bagian yang aktif. Dia punya sisi aktifnya itu dihalangi oleh tropomiosin. Nah, yang ini disebut dengan tropomiosin nih. Ini tropomiosin tuh. Ini tropomiosin nih. Nah, itu fungsi tropomiosin itu menghalangi sisi aktif dari aktin. Apa fungsi dari sisi aktif aktin? Fungsinya adalah untuk bagian yang tempatnya menempel kepala miosin. Jadi sisi aktif aktin itu tempatnya menempel dari kepala miosin. Tempat menempelnya kepala miosin itu adalah sisi aktif aktin. Dan sisi aktif itu selalu dilapisi atau selalu dilindungi oleh tropomiosin. Oke, kemudian yang ini disebut dengan troponin. Nih, disebut dengan troponin. Troponin itu ada 3. 1 troponin C, 2 troponin I, dan 3 troponin T. Apa fungsi troponin C? Fungsi troponin C itu adalah untuk mengikat kalsium. Apa fungsi troponin I? Fungsi troponin I itu adalah untuk menghalangi ikatan antara aktin dengan miosin. Yang ini. Apa fungsi troponin T? Troponin T itu fungsinya adalah untuk melekatkan troponin, baik troponin C maupun troponin I, di tropomiosin. Oke ya, silahkan ulangi. Kemudian selanjutnya, ini adalah bagaimana terjadinya kontraksi otot. Teman-teman semuanya, kita ketahui bahwa otot itu ada yang namanya di sarkolema. Tadi kan kita lihat ada sarkolema ya. Sarkolema itu yang membungkus atau yang di dalamnya terdapat miofibril. Teman-teman semuanya, di atas sarkolema ini ada yang disebut struktur yang disebut dengan neuromuscular junction. Oke, neuromuscular junction. Dan neuromuscular junction itu merupakan tempat melekatnya terminal akson terminal dari sel saraf perifer yang somatik, dengan sarkolema atau dengan otot ya, gitu aja ya, dengan membran otot. Nah, kemudian proses terjadinya kontraksi awal mulanya adalah nomor 1 ini. Apa ini? Otak itu akan menyuruh atau akan mengirimkan listriknya atau potensial aksinya menuju ke akson terminal ini. Ke sini. Jadi otak itu nanti akan menyuruh atau akan mengirimkan potensial aksinya menuju ke terminal akson yang ini. Oke. Apa yang terjadi di terminal akson? Terminal akson nanti akan mengeluarkan sebuah neurotransmitter, tulisannya begini. Neurotransmitter. Akan mengeluarkan sebuah neurotransmitter yang disebut dengan asetilkolin yang ini. Asetilkolin nanti akan keluar ya di antara neuromuscular junction itu ya. Kemudian asetilkolin nanti akan ditangkap oleh sebuah reseptor yang disebut dengan asetilkolin nikotinin. Asetilkolin nikotinin akan membuat proses keluar masuk natrium dan kalium. Natrium akan masuk ke dalam sel otot dan kalium akan keluar. Ketika natrium masuk ke dalam sel otot itu sendiri ya, ke dalam miofibril atau ke dalam serabut otot, maka akan terjadi potensial aksi karena akan menyebabkan bagian dari dalam itu akan terjadi namanya penambahan ion-ion positif, dan potensial aksi tersebut akan merambat di sepanjang serabut otot sampai ketemu di reseptor yang disebut dengan DHP reseptor atau dihydropyridine reseptor. Fungsi DHP reseptor atau fungsi dari dihydropyridine reseptor adalah untuk membuka dan menutup dari retikulum sarkoplasma. Ketika terjadi ada rambatan potensial aksi atau terjadinya depolarisasi di
area membran sel otot, maka akan terjadi rangsangan dari DHP reseptor. Maka DHP reseptor itu nanti akan membuka, ya, lihat ke sini. DHP reseptor itu akhirnya membuka gerbang dari retikulum sarkoplasma. Apa fungsi dari retikulum sarkoplasma? Fungsinya itu adalah untuk retikulum sarkoplasma memiliki fungsi sebagai tabungannya kalsium atau tempat penyimpanan kalsium. Maka ketika dibuka karena DHP reseptornya terangsang, maka kalsium akan banyak keluar. Dan ketika kalsium banyak keluar, maka kalsium akan ditangkap oleh troponin C. Ketika kalsium ditangkap oleh troponin C, maka troponin yang memang fungsinya adalah untuk mengikat tropomiosin supaya tidak bergeser, maka akhirnya troponin menjadi lemah. Dan akhirnya karena troponin menjadi lemah, maka tropomiosin akan menggeser dan akan terbukalah sisi aktif dari aktin. Dan akhirnya karena terbuka, maka terjadi penempelan kepala miosin dengan aktin. Lihat ini, kepala miosin dengan aktin akan menempel. Dan ketika penempelan miosin dengan aktin, dia membutuhkan adenodifosfat dan fosfat inorganik. Ketika ini dikeluarkan, maka akan terjadi kontraksi. Proses kontraksinya itu adalah dia akan menarik aktin ke arah medial dari miosin, ke arah tengah. Dia akan ditarik gitu ya, akan ditarik. Ketika itulah yang disebut dengan kontraksi. Maka ketika terjadi kontraksi, maka harus terjadi relaksasi karena gak mungkin kontraksi terus. Maka ketika terjadi kontraksi itu muncullah ATP di sini. ATP ya, ATP. Ketika terjadi muncul ATP, maka si kalsium itu akan lepas kembali ke sini ya, ke area sini akan lepas. Kemudian troponin akan kuat kembali, akan mengunci tropomiosin akan menghalangi sisi aktif dari aktin dan akhirnya terjadi pelepasan dari kepala miosin. Untuk memperjelasnya, saya sudah siapkan untuk videonya, teman-teman silahkan simak di video yang ini ya. Oke, ini sambil saya jelaskan. Ketika itu, kalsium, saya ulangi. Ini adalah potensial aksi yang merambat di sekitar membran dari sel, dari serabut otot ya. Kemudian kalsium akan keluar. Ini kalsium keluar. Kemudian habis itu kalsium akan menempel di troponin. Lihat. Kemudian troponin akan membuat tropomiosin bergeser. Sisi aktif dari aktin terlihat. Kemudian akan terjadi perlekatan dengan miosin dan kontraksi. Dia akan menggeser aktin itu ke samping. Nah, ini relaksasinya, kalsiumnya keluar karena ada ATP, maka miosin akan melepaskan ikatannya dengan aktin. Nah, ada suatu kondisi teman-teman semuanya, ada istilahnya yang disebut dengan rigor, ada istilahnya yang disebut dengan rigor mortis atau kaku mayat. Bagaimana proses terjadinya kaku mayat? Kenapa terjadi kaku pada mayat? Saya tadi sudah bilang bahwa terjadinya kontraksi relaksasi tadi saya sudah jelaskan, bukan? Sekarang saya akan jelaskan bagaimana terjadinya kaku pada mayat. Teman-teman semuanya, ketika orang mati atau meninggal, maka retikulum sarkoplasma akan hancur. Ketika hancur, maka kalsium akan bertebaran keluar. Ketika kalsium bertebaran keluar, maka troponin ini akan banyak mengikat kalsium karena kalsiumnya bertebaran keluar karena retikulum sarkoplasmanya rusak. Nah, karena troponin C itu berikatan dengan kalsium, maka tropomiosin akan menggeser dan akan terbukalah sisi aktif dari aktin. Akhirnya terjadilah pertemuan antara kepala miosin dengan aktin. Terjadi kontraksi. Sebenarnya pada saat terjadi kontraksi, orang yang sudah mati itu tidak lagi menghasilkan energi, tidak lagi menghasilkan ATP. Karena ATP tidak dihasilkan, sementara masih terjadi proses ikatan antara kepala miosin dengan aktin, maka terjadilah yang namanya kaku atau yang istilahnya disebut dengan rigor mortis atau kaku mayat. Saya kira cukup. Kalau perlu ulangi, silahkan teman-teman ulangi. Saya kira cukup teman-teman untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.